Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mesti Elvi Kukus SPD. Saya guru pendidikan agama Kristen di SD Impres Senduk, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Sekaligus juga saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK IAKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 250 106 0577. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran di kelas 6 SD Impres Senduk untuk uji kinerja dengan tema Allah sumber kekuatanku. Selamat menyaksikan. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Seluruhnya berdiri. Rumput siap. Salam. Shalom. Selamat pagi Bu Guru. Salam. Selamat pagi teman-teman pagi. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Silakan duduk semua. Puji Tuhan, kita semua berada di tempat ini di sekolah kami yang tercinta, yaitu anak-anak kelas 6 SD Impres Senduk. Kita semua ada di tempat ini dengan keadaan sehat kuat. Amin. Amin. Saat ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Halo. Hai. Hai. Halo. Apa kabar di pagi hari ini? Oke, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Semua diberkati oleh Tuhan. Iya. Saat ini Guru mau cek kesiapan kalian. Apakah kalian sudah siap untuk belajar di hari ini? Silakan berdiri semua. Ya, mana Ibu Guru mau periksa apakah kalian ada memakai pakaian rapi? Semua memakai pakaian rapi? Oh ya, rapi semua. Ya, ada pakai ikat pinggang semua? Ada. Pintar. Ya, jadi silakan duduk. Di hari ini, di hari Kamis, seperti biasanya sesuai dengan aturan sekolah, kita memakai pakaian seragam batik setiap di hari Kamis. Karena itu kita semua rapi dengan pakaian batik. Bu Guru mau mengecek dulu siapa yang piket hari ini. Angkat tangan. Kita akan membuka pelajaran kita di hari ini. Kita akan menyanyi dan berdoa. Karena itu Ibu Guru mau tanya, siapa yang lebih dahulu datang di sekolah? Angkat tangan. Kesha. Benar Kesha? Lebih dahulu datang di sekolah? Berarti Kesha bisa dong untuk membuka pembelajaran kita hari ini dengan menyanyi dan berdoa. Mari silakan Kesha. Teman-teman, sebelum kita mulaikan pelajaran, kita akan mengawalkan dengan doa. Sebelum kita berdoa, mari kita nyanyi Bring Our Smalls. 1, 2, 3. Sa, 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 aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Teman-teman, silakan duduk. Selamat untuk mata. Mari kita Tuhan Yesus, Allah kami yang di surga, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Bagi kami yang akan memulaikan pelajaran ini, berkati pelajaran ini dilanjutkan Guru Mesti yang akan mengajarkan kami. Kiranya Guru Mesti bisa berkata-kata dengan kehendak-Mu saja. Dan sekarang kami akan memulaikan pelajaran agama. Kiranya pelajaran ini bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa jawab dengan benar. Doa kami dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Sekarang Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Adakah yang tidak sekolah hari ini? Iya. Hadir semua? Hadir. Jadi karena hadir semua, Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian.
Lagi yang namanya Ibu Guru panggil boleh menjawab hadir ya. Oke. Karlisia Prihandoko, Kristasia Roel, Claudia Parwala. Ibu Guru mau bertanya sebelum kita masuk dalam pembelajaran baru, apakah ada yang masih mengingat pembelajaran kita sebelumnya? Ada? Ya. Shalom. Tentang apa? Mendengar tangisan sesama. Ya benar, mendengar tangisan sesama. Ya, mendengar tangisan sesama yang terdapat dalam bahan bacaan Alkitab terdapat di kitab apa? Ya, dalam Alkitab Matius berapa? 25 ayat 31 sampai 46. Bercerita tentang apa itu? Penghakiman terakhir. Hah? Apa? Penghakiman terakhir. Jadi ada perumpamaan ya. Benar? Ada perumpamaan tentang apa? Gembala, kambing dan domba. Nah, gembala diumpamakan sebagai gembala, itu siapa gembalanya? Allah atau Tuhan. Dan kambing apa kambing? Hah? Kambing siapa tuh kambing? Orang-orang yang berdosa, orang-orang jahat yang terkutuk. Kalau domba? Ya, benar. Ya, Diberkati Tuhan. mantap, yang diberkati Tuhan. Nantinya di penghakiman terakhir itu Allah, itu gembala ini akan kata memiliki apa dorang? Hah? Memisahkan mereka. Mau kasih pisah kata pada orang. Tuh kambing mau taruh kata di mana? Hah? Taruh di mana? Sebelah kiri. Kalau tuh domba dah? Sebelah kanan. Kok apa sih maksud mau taruh di sebelah kiri di sebelah kanan? Kalau kata tuh di sebelah kanan tuh domba-domba orang-orang yang benar, dorang mau masuk di mana? Kalau yang di sebelah kiri itu kambing orang-orang yang jahat, yang buat dosa, yang terkutuk, itu mau masuk di mana? Mantap, semua mengerti dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, dan sekarang kita akan belajar tentang Allah sumber kekuatan. Tentang Allah sumber kekuatan yang terdapat di dalam bahan bacaan Alkitab, yaitu dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 45. Boleh dicatat. Untuk tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai ada dua, yaitu yang pertama kita akan menganalisis beberapa keterbatasan manusia. Itu yang pertama, boleh dicatat ya. Kemudian yang kedua, kita akan membuat sebuah karya kreatif untuk mengekspresikan keterbatasan manusia. Ya, masih ingat kan tepuk semangat? Ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha, aha, nya. Aha, aha, semangat. Oke, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, sudah siap semua? Siap. Semangat semua? Semangat. Silakan duduk. Ya, sekarang sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu Guru mau bertanya. Karena ini kita sudah melihat di sini ada gambar seorang Daud. Jadi pembelajaran kita nanti tentang Daud dan Goliat. Ada yang tahu siapakah Daud itu? Ada yang tahu siapakah Daud itu? Ada? Daud adalah seorang pengembala. Benar atau tidak? Benar, Daud adalah pengembala domba. Nah, ada lagi yang tahu? Apa? Daud kata seorang raja Israel. Benar? Nah, Daud kata seorang raja Israel. Sekarang Ibu Guru mau tanya lagi. Apakah Daud itu seorang pemberani atau penakut?
Tidak ada yang angkat tangan nih. Iya. Nanti kita akan buktikan Daud itu seorang pengembala domba, ataukah dia seorang raja, ataukah dia seorang pemberani atau penakut. Nah, kita akan buktikan. Kita akan menyaksikan video yang akan Ibu Guru putar tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu Allah sumber kekuatanku, yang menceritakan tentang Daud dan Goliat. Di kota Bethlehem tinggallah seorang anak laki-laki bernama Daud. Dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Daud hanyalah seorang anak laki-laki biasa. Dia bekerja mengembalakan kambing domba ayahnya. Dia membereskan siang dan malamnya di ladang, memastikan tidak ada bahaya yang menerpa domba-dombanya. Itu bukan pekerjaan mudah, apalagi jika ada bahaya yang mengintai. Singa dan beruang seringkali mencoba merebut domba-domba tersebut. Namun, Daud berani dan tetap melindungi kawanan dombanya hanya dengan tongkat dan api. Daud juga adalah seorang penyair. Dia suka memainkan kecapi. Dia bermain dengan sangat indah, sehingga burung-burung pun berhenti untuk mendengarkan. Suatu hari, seorang nabi bernama Samuel mengunjungi rumah Daud. Tuhan telah memberitahu Samuel bahwa Daud akan menjadi raja Israel di masa depan. Jadi, Samuel mengurangi Daud, yang berarti dia memilih Daud. Dan Daud adalah seseorang pilihan Tuhan. Beberapa waktu setelah itu, bangsa Israel sedang menghadapi musuhnya, yaitu bangsa Filistin. Mereka sedang bersiap untuk berperang. Bangsa Filistin mempunyai seorang pejuang bangsa Israel bernama Goliat. Dia sangat besar dan kuat, tingginya mencapai 3 meter. Goliat menantang bangsa Israel untuk mengirimkan seorang pejuang untuk melawannya, namun semua pasukan Israel takut. Suatu ketika, Daud pergi membawa makanan untuk saudara-saudaranya yang berada dalam pasukan Israel. Ketika Daud melihat bahwa tidak ada satupun pasukan Israel yang berani melawan Goliat, Daud pun bertekad untuk mengalahkannya. Daud berkata kepada Raja Saul, "Aku akan melawan Goliat. Tuhan telah melindungiku dari singa dan beruang selagi aku menjaga dombaku. Dia juga adalah Tuhan yang akan melindungiku sekarang." Raja Saul memberi Daud baju dan berbagai pelindung dari besi, tapi perlengkapan itu terlalu berat bagi Daud. Jadi, Daud memutuskan hanya menggunakan tongkat, ketapel, dan beberapa batu saja sebagai alat perangnya. Saat Daud datang melawan Goliat, dia berteriak, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Saat Goliat datang menyerang, Daud mengambil sebuah batu, mengalungkan kepalanya, dan melemparkan batu itu sebuah tenaga. Batu itu terbang di udara dan mengenai dahi Goliat. Raksasa itu jatuh ke tanah dan Daud pun menang. Kemenangan Daud atas Goliat menjadi jaminan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam kekuatan fisik atau persenjataan, tetapi dalam kepercayaan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Daud yang telah menjadi raja Israel menunjukkan bahwa bahkan yang tampaknya lemah dapat menjadi alat bagi kehendak Tuhan. Jadi bagaimana seorang Daud yang punya banyak keterbatasan, tetapi dia mampu untuk melawan seorang Goliat yang berbadan besar seperti raksasa, seorang yang berpengalaman dalam berperang, tetapi bisa kalah dengan seorang anak kecil, seorang anak muda seperti Daud. Ya kan? Dengan video tadi, apakah ada yang mau bertanya tentang pembelajaran tentang video yang sudah kita tonton tadi? Ada yang mau bertanya? Ya, coba Keisha, apa yang akan ditanyakan? Kan Daud itu hanyalah seorang pengembala. Bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat? Nah, Daud katanya cuma seorang pengembala domba. Itu kata Keisha. Nah, bagaimana kata itu Daud bisa mengalahkan Goliat? Nah, sedangkan dia cuma seorang pengembala domba. Bagaimana kata? Ada yang bisa menjawab itu? Ada? Ada yang bisa menjawab bagaimana dia memakai apa? Dia memakai kekuatan apa dia mengalahkan Goliat? Ada? Oh coba Jeremy. Dia memakai tongkat, batu dan umpan. Nah, katanya Daud mengalahkan Goliat, dia memakai tongkat, batu dan umpan atau ketepel. Benar?
ketapel dan tongkat. Tetapi ada satu hal yang kalian tidak tahu. Nah, dia mengalahkan Goliat itu bukan hanya pakai DP alat saja, tetapi dia memakai apa? Memakai apa? Hah? Ada memakai apa? Dia memakai siapa? Dia memakai kekuatan dari Tuhan. Dia pakai kekuatan dari Tuhan. Nah, dia meyakini meskipun dia badannya kecil, dia masih seorang muda, dia cuma pakai tongkat, pakai batu dan uman atau tali, ketapel itu, tapi dia bisa mampu. Dia yakin bahwa kita bisa mampu untuk mengalahkan Goliat. Bayangkan, berani tidak itu Daud itu? Berani. Seorang pemberani berarti, ya kan? Berarti benar kan Daud itu seorang pemberani, bukan penakut kan? Oke, sekarang kita akan membaca Alkitab di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 45 sebagai bahan bacaan Alkitab dengan pembelajaran kita yang bertemakan Allah sumber kekuatanku. Oke, dan Ibu Guru membagi 3 kelompok. Satu kelompok akan membaca 2 ayat. Kelompok 1 membaca ayat 40 dan 41. Kelompok 2 ayat 42 dan 43. Kelompok 3 ayat 44 dan 45. Sudah dapat semua? Silakan kelompok 1 berdiri, satu orang yang bisa membaca ayat 40 dan 41. Silakan. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 45, 41 yang berjudul perkelahian Daud dan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dengan menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Oke, silakan kelompok 2 ayat 42 sampai 43. Silakan. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia dibinanya Daud itu karena ia masih muda, merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, Anjingkah aku maka engkau menentangi aku dengan tongkat, lalu demi para alatnya orang Filistin itu mengutik Daud. Silakan kelompok 3 berdiri. Ayat 44 dan 45. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau takan itu. Terima kasih. Sudah. Oke, nanti siapa yang bisa jawab nanti boleh datang di papan tulis, langsung diisi di kolom ini. Di sini ada kolom. Perhatian semua. Di sini ada kolom. Coba baca semua tampilan fisik dan senjata. Jadi nanti kalian sebutkan apa tampilan fisik dan senjata dari Daud. Kemudian dari siapa lagi? Goliat. Dan juga ada pengalaman dari siapa? Daud dan Goliat. Kemudian di sini ada keterbatasan Daud. Siapa yang bisa menjawab di papan tulis, Ibu Guru akan kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya Ibu Guru siapkan bintang seperti ini yang sudah pernah kita pakai di setiap pembelajaran kita, yaitu ada bintang-bintang seperti ini nama-nama kalian. Jadi siapa yang bisa menjawab, Ibu Guru kasih hadiah bintang 1 yang bisa menjawab di papan tulis, yang bisa menjawab benar. Oke? Boleh? Boleh? Oke. Jadi pertanyaan pertama di sini,
senjata dari Daud. Tampilan fisik dan senjata dari Daud. Siapa yang bisa jawab? Ini Daud dulu ya. Daud dulu, sebentar baru Goliat. Siapa yang bisa jawab apa tampilan fisik dan senjata dari Daud? Siapa yang bisa menjawab? Coba angkat tangan. Ada yang bisa menjawab? Ya, Clara. Clara berani. Coba Clara. Clara bisa menjawab. Ini ada spidol. Coba, tuh jawab. Yang lain perhatikan ya. Coba Ibu Guru mau baca. Terima kasih Clara. Hanya tongkat, batu, dan umban. Berarti ini senjata ya. Daud hanya ada tongkat, batu, dan umban. Benar? Benar. Ya benar. Tepuk tangan untuk Clara. Ya, Ibu Guru kasih bintang 1 ya untuk Clara ya. Oke, Ibu Guru sepakat ya. Ibu Guru kasih bintang 1 kepada Clara. Ini. Jadi Ibu Guru kasih bintang 1 buat Clara. Oke, jadi Clara bintangnya sudah 3 di sini ya Clara. Oke. Keterbatasan dari Daud. Keterbatasan dari Daud. Coba. Oke, sudah selesai. Keterbatasan dari Daud, fisik yang kecil dan muda. Katanya DP fisik kecil, tapi dan dia masih muda, benar? Itu keterbatasan Daud, benar? Oke, tepuk tangan untuk Claudia dan kita sepakat untuk memberikan kepada Claudia bintang 1. Hadiahnya bintang 1 dan Claudia sudah mengumpulkan bintang sebanyak 3 bintang. Oke. Ada 7 kata yang akan kalian cari. Jadi contohnya dari atas ke bawah seperti ini, atau dari samping di bawah ke atas seperti ini. Ini contoh ya. Kemudian dari bawah ke atas. Contoh seperti ini, dari bawah ke atas seperti ini. Boleh mengerti sampai di sini? Boleh. Sekarang dilihat dulu. Disimak dulu baik-baik. Ibu Guru kasih waktu 2 menit untuk kalian mencari jawaban. Coba dilihat. Kelihatan tidak? Ada. Kelihatan tidak ini? Kelihatan. Oke. Jadi coba kalian lihat. Kayaknya Ibu Guru dengar ada yang bilang yes, ada yang bilang yes. Berarti sudah ada yang tahu ini. Coba. Sudah ada yang bisa menjawab? Oh, wow, banyak sekali. Oke. Ya, ini Bresi agak malu-malu. Yang satu sudah berdiri. Oke, yang sudah berdiri dulu Ibu Guru panggil. Karena dia sudah semangat ya ini. Coba baca sama-sama. Mulia. Benar? Benar. Tepuk tangan untuk Jenny. Oke. Jadi kalau dia menjawab dengan benar, Ibu Guru kasih bintang 1. Dan Jenny sudah mengumpulkan bintang sebanyak 3 bintang. Tepuk tangan untuk Jenny. Ada sukacita? Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Di sini kalian akan menulis keterbatasan kalian dan dituangkan, digunting, nanti ditulis di satu kertas. Di sini ada 6 kotak untuk keterbatasan dan digunting, nanti ditempelkan digantung di pohon yang sudah ada di gambar ini. Nanti digantung di sini dan yang satu kotak ini
satu kotak ini, satu bulatan ini, itu nanti ditulis bagaimana cara kalian mengatasi semua keterbatasan kalian. Ya, boleh? Boleh. Oke, Ibu Guru bagikan ya. Satu kelompok, satu. Ini semangat ini kelompok satu. Satu menit lagi. Bu, kelar. Bu, kelar, Bu. Kelompok satu sudah selesai? Oke. Ya, kelompok satu sudah selesai. Oke. Kelompok dua selesai? Kelompok tiga apa kabar? Ya, oke. Semuanya sudah selesai. Oke. Semuanya sudah selesai. Silakan kalian akan mempresentasikan hasil kalian di depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Guru. Kami kelompok 1 akan mengerjakan salah satu 6 kekurangan dari kami dan 1 jalan keluar. Pertama, penakut. Takut ketika lewat di jalan yang gelap. Yang kedua, kurang percaya saat berlomba. Malas, hanya suka bermain, tidak mau beribadah. Sakit perut dan selalu balik ke toilet. Lemah saat olahraga dan tidak kuat berlari jauh. Pemarah, tidak bisa menahan emosi. Dan yang terakhir untuk penyelesaian jalan keluarnya. Selalu berdoa dalam situasi apapun dan percaya kepada Tuhan karena Tuhan akan menolong. Yang lain sudah mendengar? Oke, jadi ini hasil dari kelompok 1. Ada 6 keterbatasan dan kekurangan dari mereka dari hasil diskusi, dan ada cara mengatasi semua keterbatasan dan kekurangan mereka. Dan tadi kalian sudah mendengar hasil dari mereka. Dan Ibu Guru menilai hasil dari kelompok 1 baik sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Sekarang kelompok 2 menjawab pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang akan Ibu Guru berikan. Dalam waktu 15 menit kalian buat pertanyaan ini untuk mengevaluasi hasil belajar kita di hari ini. Silakan. Bagi yang sudah mendapatkan lembar kerja peserta didik atau LKPD langsung menjawab. Karena waktu cuma 15 menit. Ini kerja masing-masing ya. Ini bukan kerja kelompok tetapi masing-masing. Karena Ibu Guru akan mengevaluasi. Pintar semua ya. Oke, Ibu Guru sudah selesai menilai hasil evaluasi kalian. Dalam pengisian pertanyaan ada 5 pertanyaan isian yang Ibu Guru sudah susun dan diberikan untuk kalian jawab. Dan di sini Ibu Guru menilai rata-rata semuanya jawabannya benar. Jadi dari 2 tujuan pembelajaran kita di hari ini, dengan hasil evaluasi yang sudah Ibu Guru periksa dari lembaran LKPD tadi ini, dari hasil karya dan hasil evaluasi ini dinyatakan berhasil, berarti sudah tercapai. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah tercapai dan semuanya berhasil baik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita bisa menyimpulkan dari keseluruhan pembelajaran kita di hari ini, yaitu fisik dan apa?
fisik dan perlengkapan itu tidak menentukan apa? Tidak menentukan apa? Jadi fisik dan perlengkapan itu tidak menentukan hasil. Tidak menentukan hasil. Malah apa? Tuhan apa? Memakai apa? Tuhan memilih apa? Lemah untuk menunjukkan kuasanya. Malah Tuhan memakai yang lemah untuk menunjukkan kuasanya. Ikut Julio. Ya, apa yang dia? Ikut Julio. Semua bernyanyi dan ikut. Ikut Julio. Ini kayak model. Ikut Julio. Julio tujuh siapa? Siapa? Jerem. DPDPD. Ikut si Jerem. Akan bertanya kepada kalian karena pembelajaran kita sudah selesai. Ibu guru akan bertanya, bagaimanakah tanggapan kalian tentang pelajaran kita hari ini? Apakah kalian sudah merasa puas atau kalian merasa senang dengan pembelajaran kita hari ini? Dan itu nanti kalian akan menjawab tanggapan atau perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Kalian akan menjawab dengan menempelkan emoticon yang sudah ibu siapkan ini. Seperti ini yang sudah biasa kita lakukan. Jadi kalian akan menempelkan perasaan kalian, tanggapan kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi satu persatu silakan pilih satu-satu. Mulai dari sudut sini. Boleh pilih salah satu dan tempelkan di nama kalian. Tempelkan di nama kalian ini. Bagaimana perasaan atau tanggapan kalian. Dan ibu guru akan melihat dari situ bagaimana tanggapan kalian. Silakan pilih di sini dan tempelkan di nama kalian. Ibu guru akan melihat tanggapan kalian di sini. Silakan. Oke, silakan. Mantap. Silakan. Ada yang dua jempol, ada yang senang, tertawa, mereka senang. Sehingga pembelajaran kita sudah selesai di hari ini. Untuk itu kita akan menutup pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita ice breaking dulu sekali lagi. Oke, silakan berdiri. Kita menyanyi semua. Dipikir-pikir. 1, 2, 3. 1, 2. Semua menyanyi dengan baik. 1, 2, 3. Dipikir-pikir. 1, 2, 3. Dipikir-pikir. 1, 2, 3. Dipikir-pikir. 1, 2, 3. Ikut Bu Guru. Ikut Bu Guru. Ikut Bu Guru. Kita akan tutup dengan bernyanyi dan berdoa. Kuat-kuat yang terkuat. 1, 2, 3. Yesus yang terkuat, Kuat. Yesus yang terhebat, Hebat. Yesus yang terbesar. Besar. Tiada tandingannya. Oke, silakan duduk, kita berdoa semua. Cuci tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin pelajaran kami dari awal, pertengahan, sampai bisa berakhir baik. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kepintaran, kepandaian buat kami sehingga kami bisa menjawab soal-soal yang sudah lewat tadi. Terima kasih Tuhan dan berkati Bu Guru Mesti Tuhan yang sudah kasih kami ilmu Tuhan. Kiranya Bu Guru Mesti bisa diberkati. Dan semoga apa yang kami belajar tadi Tuhan kami bisa mengingat itu dan kami bisa praktekkan di hari-hari kami, di setiap hari kami, dan semoga kami bisa menjadi berani seperti Daud. Ini doa dan firman kami dalam nama Tuhan.
Amin. Gurunya berdiri.